Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini yang akan kita bahas itu adalah tentang determinan ya. Matriks yang memiliki determinan itu hanyalah matriks persegi ya. Jadi yang baris dan kolomnya sama ya. Jadi misalkan matriks dengan ordo 2x2 ya, yang ordo 3x3 gitu ya. Nah, yang sekarang yang akan kita bahas itu adalah determinan matriks berordo 2 dan berordo 3 ya. Determinan itu dinyatakan dengan notasinya itu adalah misalkan matriksnya matriks A ya. Berarti kalau kita cari determinannya maka notasinya adalah seperti ini. Atau jadi ini ujungnya tidak ada ininya ya, jadi garis aja ya. Jadi kalau misalkan ada notasi seperti ini berarti artinya adalah determinan A, atau bisa juga ditulisnya seperti ini ya. Nah, bagaimana mencari determinan untuk matriks dengan ordo 2x2? Misalkan di sini matriks A-nya itu adalah ordo 2x2 ya, misalkan elemennya itu seperti ini. Oke. Maka untuk mencari determinannya ya, berarti untuk mencari determinan A-nya, boleh ditulis seperti ini. Itu sama dengan determinan dari matriks A itu bisa kita cari dari A dikalikan dengan D, kali silang ya, A dikalikan dengan D dikurangi BC. Jadi untuk mencari determinannya itu adalah caranya seperti ini. Ini untuk matriks dengan ordo 2x2 ya. Nah untuk determinan dengan ordo 3x3 kita bisa lakukan dengan cara atau aturan Sarus ya. Nah, langkah-langkahnya adalah ada dua langkah yang dilakukan ya dengan menggunakan aturan Sarus untuk mencari determinan matriks berordo 3. Langkah yang pertama itu adalah letakkan kolom pertama dan kedua di sebelah kanan garis vertikal dari determinan. Kemudian langkah yang kedua, jumlahkan hasil kali unsur-unsur yang terletak pada diagonal utama dengan hasil kali unsur-unsur yang sejajar diagonal utama pada arah kanan, kemudian dikurangi dengan hasil kali unsur-unsur yang terletak sejajar dengan diagonal samping. Kita gambarkan caranya ya. Misalkan di sini matriks A dengan ordo 3x3 ya, dengan elemennya seperti ini ya. Berarti ini adalah elemen A pada baris pertama kolom pertama. Ini berarti elemen A pada baris pertama kolom kedua. Yang ini berarti elemen A pada baris pertama kolom ketiga ya. Dan seterusnya seperti ini. Maka untuk mencari determinan A sama dengan ini ya. Sama dengan ini. Seperti ini kan. Nah, dengan aturan Sarus, langkah pertama itu adalah letakkan kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan garis vertikal. Jadi di sini kita tambahkan kolom pertama dan kolom kedua. Jadi di sini kita tambahkan A11, A21, A31, A12, A22, A32. Jadi kolom pertama kita tambahkan di sini dan kolom kedua kita tambahkan di sini. Kemudian langkah yang kedua adalah kita jumlahkan hasil kali diagonal utamanya ya. Hasil kali dari diagonal utamanya. Diagonal utama berarti kan ini ya. Kita jumlahkan hasil kali dari diagonal utama
dengan hasil kali unsur-unsur yang sejajar dengan diagonal utama. Jadi diagonal utama ini kita akan jumlahkan dengan yang sejajar dengan yang ini, berarti ya. Kita jumlahkan lagi dengan yang ini. Oke. Setelah itu kemudian dikurangi dengan hasil kali unsur-unsur yang terletak dengan diagonal samping. Berarti diagonal sampingnya itu adalah ini kan. Dikurangi hasil yang tadi dikurangi dengan diagonal samping dan elemen-elemen yang sejajarnya. Berarti akan dikurangi dengan yang ini, berarti ya. Ini dikurangi dengan ini juga. Ini dikurangi. Oke, maka jadi di sini hasilnya adalah berarti yang tadi ini ya, elemen A11 kita akan kalikan dengan A22 dikalikan dengan A33. Ya, berarti di sini A11 dikalikan dengan A22 dikalikan dengan A33 ditambah A12, A23, A31. Ditambah A13 dikali A21 dikali A32. Oke, dikurangi diagonal samping, sampingnya berarti A31, A22, A13 ya. A31 dikali A22 dikali A13. Oke. A32 A23. Oke, ini semua kita satukan ya. Jadi dikuranginya di sini ya. A32 A23 A11 ditambah A33 A21 A12. Oke, maka untuk mencari determinannya caranya adalah seperti ini. Oke, kita coba ke contoh soal. Oke, contoh soalnya seperti ini. Tentukan determinan matriks P dengan elemennya 5, negatif 2, negatif 4, 3, dan matriks Q elemennya min 1, 2, 3, 0, 5, negatif 4, 1, 4, 0. Kita cari determinannya. Oke, untuk matriks P. Determinan matriks P oke. Oke, sama dengan berarti kita tinggal kali silang ya. 5 dikali 3 dikurangi negatif 2 dikali negatif 4. Berarti sama dengan 5 kali 3 15 dikurangi negatif 2 dikali negatif 4 berarti 8. Maka di sini hasilnya adalah 7. Oke, ini untuk determinan matriks P. Kita coba untuk matriks Q-nya ya. Oke, jadi di sini determinan matriks Q sama dengan
min 1, 2, 3, 0, 5, min 4, 1, 4, 0. Oke, jadi matriks Q. Oke, kita tambahkan kolom pertama dan kolom kedua di samping kanan garis vertikal ya. 2, 5, 4. Oke, seperti ini. Kita kalikan yang ini dengan yang ini ya. Min 1, 5, 0 ditambah 2, min 4, 1 ditambah 3 dikali 0 dikali 4. Maka di sini min 1 dikali 5 dikali 0 ditambah 2 dikali min 4 dikali 1 ditambah 3 dikali 0 dikali 4 dikurangi 1 dikali 5 dikali 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikali min 4 dikali min 1 dikurangi 0 kali 0 kali 2 ya. Oke, ini saya kuranginya di sini, jadi ini nanti disatukan ya. 1 dikali 5 dikali 3 ditambah 4 dikali negatif 4 dikali negatif 1 ditambah 0 dikali 0 dikali 2. Maka di sini hasilnya sama dengan negatif 1 dikali 5 dikali 0. Maka hasilnya adalah 0. 2 dikali negatif 4 dikali 1. Hasilnya adalah negatif 8. Tambah dikali negatif plus dikali negatif, hasilnya negatif ya. Berarti di sini negatif 8. 3 dikali 0 dikali 4, hasilnya adalah 0. Oke. Dikurangi 1 dikali 5 dikali 3, hasilnya adalah 15. 4 dikali negatif 4 berarti negatif 16. Negatif 16 dikali negatif 1 positif 16 ditambah 0 dikali 0 dikali 2, hasilnya adalah 0. Oke, berarti di sini sama dengan 0 dikurangi 8 ditambah 0, hasilnya adalah negatif 8 dikurangi 15 berarti di sini hasilnya adalah 15 ditambah 16 ditambah 0, berarti hasilnya adalah 31 ya. 31. Berarti negatif 8 dikurangi 31 itu hasilnya adalah di sini saya tulisnya nggak apa-apa ya. Berarti hasilnya adalah negatif 39. Oke, untuk menyelesaikan determinan dengan berordo 3 bisa juga dengan cara ekspansi baris atau kolom ya. Contoh rumusnya seperti ini. Oke ya, jadi bisa dengan cara ini ya. Contohnya tadi matriks A-nya adalah seperti ini kan. Maka untuk mencari determinannya kalau dengan cara ekspansi, kayak di sini yang saya gunakan adalah ekspansi baris pertama ya. Jadi nanti kita akan hilangkan yang pertama yang ini ya. Berarti kan di sini. Oke. Nah, kita akan hilangkan baris pertama, kolom pertama ini nanti akan kita hilangkan. Maka yang kita ambil adalah bagian ini ya. Jadi di sini yang tersisa adalah A22, A23, A32, A33. Oke, nanti di sini positif, negatif, positif. Oke, jadi yang kita hilangkan atau kita ekspansi adalah baris yang pertama. Oke, dikurangi. Oke, yang ini berarti ke sini. Oke, karena yang ini berarti yang akan kita hilangkan adalah bagian yang ini.
maka yang di sini tersisanya adalah elemen A21, A23, A31, A33. Maka untuk yang bagian ini hasilnya seperti ini. Oke, untuk yang ketiga yang ini. Oke. Ya. Jadi di sini positif. Jadi di sini positif, negatif, positif ya. Oke. Untuk yang ini, maka yang dihilangkan adalah bagian ini ya. Baris pertama kolom ketiga. Maka yang kita ambil adalah yang ini. Oke, A21, A32, A31, A32. Jadi untuk soal yang kedua, yang tadi yang ordo, kita bisa gunakan cara yang ini jadinya. Oke, maka untuk soal yang kedua tadi ya, kita bisa dengan cara ekspansi baris ini ya. Tidak hanya ekspansi baris aja, kita juga bisa menggunakan ekspansi kolom ya. Jadi yang digunakannya adalah bagian yang ini. Ya, berarti kalau misalkan yang pertama itu adalah A11, berarti tetap ini yang dihilangkan, maka di sininya adalah sisanya adalah yang ini. Nah, nanti yang kedua bukan lagi A12, tapi yang digunakan adalah yang A21. Maka nanti yang dihilangkan yang ini. Sisanya adalah yang dimasukkan yang ini. Nanti untuk yang ketiganya plus A31. Berarti nanti yang dihilangkan yang ini. Nanti yang digunakan itu adalah yang bagian ini. Oke, itu untuk kolom ya. Ekspansi kolom pertama. Oke, yang sekarang kita gunakan adalah cara yang ini ya. Berarti di sini plus negatif 1. Di sini pertama adalah plus ya, tapi karena di sini nilainya adalah negatif, berarti di sini negatif 1. Berarti yang dihilangkan adalah yang ini. Berarti yang di sini yang ada adalah 5, negatif 4, 0. Oke, berarti di sini negatif 1 dikali matriks dikali determinan ini ya. Determinan dari 5 min 4, 0. Oke, berarti di sini negatif 2. Oke, berarti di sini yang dihilangkan adalah bagian yang ini. Berarti sisanya adalah 0, negatif 4, 1, 0. Berarti di sini 0, negatif 4, 1, 0. Oke, positif, negatif, positif. Oke, berarti di sini 3. Oke, berarti di sini yang dihilangkan adalah baris pertama kolom ketiga. Berarti sisanya adalah yang ini ya. Berarti 0, 5, 1, 4. Oke. Berarti di sini negatif 1 dikali determinan ini ya. Berarti 5 dikali 0. 5 dikali 0 dikurangi 4 dikali negatif 4. Masih ingat ya, determinan untuk ordo 2 kali 2. Kemudian di sini dikurangi 2 dikali 0 kali 0 dikurangi 1 dikali negatif 4 ditambah 3 dikali 0 dikali 4 dikurangi 1 dikali 5. Oke, sama dengan negatif 1 dikali 5 kali 0, 0. 4 dikali negatif 4, negatif 16 dikali negatif ya, berarti positif 16. Negatif 2 dikali 0 kali 0, 0. 1 dikali 1 dikali negatif 4, negatif 4 dikali negatif, berarti positif 4. Ditambah 3 dikali 0 kali 4, 0 dikurangi 1 kali 5, 5 ya, berarti di sini 0 dikurangi 5. Oke, berarti di sini sama dengan negatif 1 dikali 0 ditambah 16, hasilnya 16. Negatif 2 dikali 0 ditambah 4, 4 ditambah 3 dikali 0 dikurangi 5, berarti 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 1 dikali 16, negatif 16 ini berarti 8 ya, negatif 8, ini berarti hasilnya negatif 15. Maka di sini hasilnya sini aja ya, sama dengan hasilnya
negatif 39. Sama ya hasilnya ya. Oke, nah untuk determinan dengan berordo 3 bisa kita lakukan caranya seperti ini. Oke, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.